Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Mulakhas Qawaid Lughatil Arabiyyah di halaman 39 versi buku lama dan halaman 81 versi buku yang baru. Ya, ini masih membahas tentang naibul fa'il di kaidah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Naibul fa'ili arba'atu anwa'in. Naibul fa'il itu ada 4 jenis. Alif, ismun mu'rabun kama fi amsilatis sabiqah. Jadi yang pertama adalah naibul fa'il itu berupa isim mu'rab sebagai mana seperti contoh-contoh sebelumnya. Ba ismun mabniun, damirun, zahirun, aw mustatirun, ismu isyaratin, ismun mausulun. Saya kira jelas. Contohnya fuji'tu bi ziyaratika. Fuji'tu bi ziyaratika. Aku terkejut dengan kunjunganmu. Fuji itu atta di sana ada tu adalah dhamirun zahirun mabniun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Jadi itunya itu adalah dhamir zahir ya. Mabni fi mahalli raf'in karena dia naibul fa'il. Al-aduwu huzima. Musuh telah dikalahkan. Al-aduwu mubtada'un marfu'un bidhammah, huzima fi'lu madin mabniun lil majhuli ya, wa naibu fa'ili dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi dalam huzima ada dhamir yang tersembunyi yang diduga itu adalah huwa. Kembali ke al-aduwu. Yuhakamu hadzal mudhnibu. Telah dihukum atau telah dimeja hijaukan orang yang bersalah ini. Nah, hada ismu isyaratin mabniun fi mahalli rafin naibu fa'ilin. Kufi'a man najaha. Telah diberikan hadiah orang yang lulus. Nah, man di sini ismun mausulun mabniun fi mahalli rafin naibu fa'ilin. Jadi man adalah naibul fa'ilnya. Nah, jadi pada contoh-contoh ini yakni ta, kemudian dhamir mustatir huwa pada huzima, kemudian hada dan man, ini semua adalah isim mabni yang menjadi naibul fa'il. Yang ketiga jim masdarun muawwalun min an wa fi'li au anna wa ismiha wa khabariha. Kira sudah jelas, itu tidak perlu diterjemahkan. Contoh, urifa annaka mujtahidun. Telah diketahui bahwasanya engkau itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, tapi nanti annaka mujtahidun itu ditakwil menjadi ijtihaduka. Ai urifa ijtihaduka. Telah dikenal, telah diketahui kesungguhanmu. Karena kalimat annaka mujtahidun itu bisa ditakwil ya menjadi dengan makna masdar sharih. Inilah yang disebut dengan masdar muawwal. Al-masdarul muawwalu min anna wa ismiha wa khabariha naibu fa'ilin li urifa. Dal yang terakhir masdarun sharihun atau ya
Masdarun sharih. Masdaru sharihin. Masdar sharih. Ai zarfu mutasarrifin au jarun wa majrurun. Yakni dzarab mutasarrif, dzarab yang bisa berubah, yang bisa berubah ya harokat huruf akhirnya, atau jar dan majrurnya. Ini masdar sharih. Idza kana al-fi'lu laysa lahu maf'ulun bih wa buniya lil majhul. Jika fi'ilnya itu bukan adalah fi'il yang tidak memiliki maf'ul bih dan dibentuk dalam bina majhul atau pasif. Contoh, uqbila iqbalun syadidun. Uqbila iqbalun syadidun. Telah diterima iqbalun syadidun, penerimaan yang kuat, yang baik. Iqbalun itu masdarun wa huwa naibu fa'ilin. Masdar dari aqbala yuqbilu iqbalan. Nah, di sini iqbalun menjadi naibu fa'il. Suhirat lailatun jamilatun. Ya, dijaga atau dibegadangi malam yang indah. Nah, di sini lailatun itu adalah dzarfun wa huwa naibu fa'ilin. Dan dzarabnya ini dzarab yang mutasarrif, karena lailatun itu nanti juga bisa berubah menjadi lailatin, bisa juga menjadi lailatan. Berarti dia bisa istilahnya tadi apa? Mutasarrif. Meskipun dia memang menunjukkan waktu. La yuskatu ala ihanatin. Tidak didiamkan ya atas penghinaan. Jadi penghinaan tidak didiamkan. Ala ihanatin jarun wa majrurun naibu fa'ilin. Jadi ala ihanatin yang berupa jar majrur, ala huruf jarnya, ihanatin majrurnya, itu bisa menjadi naibu fa'il. Ini yang keempat, yang terakhir. Yulahadhu annahu aynama waqa'a fil kalami fi'lun mabinun lil majhuli ta'ayyana wujudu naibi fa'ilin li hadzal fi'li. Ya, penting untuk dicatat bahwasanya di mana saja ada kalam atau kalimat yang fiilnya itu binanya majhul, maka wajib ada naibul fa'il untuk fiil ini. Nah, sebagaimana pada fiil yang binanya bina maklum wajib ada fa'il, maka pada fiil yang binanya majhul wajib ada naibul fa'il. Tidak boleh tidak ada naibul fa'il. Wa naibul fa'ili yakunu kama sabaqa dzikruhu fil bundi as-sabiq. Dan naibul fa'il itu seperti yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya, imma isman mu'raban au isman mabniyan au masdaran muawwalan au sharihan au jaran wa majruran au dzarfan. Sama. Idza kana naibul fa'ili musanna au jam'an baqal fi'lu mufradan. Nah, ini juga sama kaidahnya dengan fa'il. Meskipun fa'ilnya musanna atau jamak, ya, jika fiilnya itu di depan baru kemudian fa'ilnya di belakang, maka fiilnya tetap mufrad. Nah, naibul fa'il juga begitu. Jika naibul fa'ilnya mau mufrad, mau musanna, mau jamak, kalau naibul fa'il itu terletak setelah fiil, maka fiilnya tetap mufrad. Contoh, duribal walad. Nah, di sini walad mufrad. Duribal waladani. Nah, waladani di sini musanna. Duribal aulad. Aulad di sini jamak. Duribatil banat, ya, telah dipukul anak-anak perempuan. Nah, kalau ini harus sesuai dari sisi mudzakkar muannasnya. Ada taknis yang menunjukkan al-banat itu muannas. Ya, kaidahnya sama dengan fa'il. Yang ke-8, yutabbaqu binisbati li ta'nisil fi'li ma'ana ibil fa'ili nafsil qawaidi allati tahkumu ta'nisul fi'li ma'al fa'ili. Jadi yutabbaqu diterapkan berkaitan dengan mentakniskan fi'il pada naibul fa'il, ya, yang kaidah ini sama, kaidah yang sama terhadap ketika mentakniskan fi'il atas fa'il. Jadi sama, ya. Kalau fa'ilnya muannas,
maka fiilnya harus menunjukkan muannas. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fiilnya juga mudzakkar. Hal yang sama naibul fa'il. Jika naibulnya fa'ilnya muannas, fiilnya juga harus menunjukkan muannas. Contoh, luqibat Fatimatu bizahra'i. Luqibat, ya, atau luqibat. Ada tasdidnya apa enggak? Digelari, ya, Fatimah bizahra. Fatimah itu digelari dengan gelar az-zahra, yang berbunga-bunga. Nah, Fatimah itu muannas, maka luqiba fiilnya itu juga harus menunjukkan muannas, karenanya di ujung ada ta'nis sakinah. Naibul fa'ili muannasun haqiqiyun lam yufsal, ya, dia tidak dipisahkan an fi'lihi, dari fi'ilnya, bifasilin, dengan satu pemisah, yajibu ta'nisul fi'li, maka wajib di ta'niskan fi'il. Kemarin kaidahnya sudah kita bahas, ya. Jadi kalau dia tidak dipisah, artinya langsung setelah fi'il langsung fa'il. Kemudian fa'ilnya itu mu'annas hakiki, yakni manusia atau hewan, yang hewan itu melahirkan atau bertelur. Nah, itu. Dalam kondisi seperti ini maka wajib fi'ilnya itu ada tanda ta'nisnya. Tapi kalau dia dipisah, kemudian fa'ilnya itu atau naibul fa'ilnya itu mu'annas tapi tidak hakiki, yakni majazi, maka itu tidak wajib, ya, tidak wajib untuk ditakniskan fi'ilnya. Nah, pada contoh di atas, Fatimah itu tidak ada pemisah, kemudian Fatimah itu mu'annasnya mu'annas hakiki. Safinatul fadai utliqat, ya, pesawat luar angkasa itu diluncurkan. Utliqat. Nah, naibul fa'ili dhamirun mustatirun, maaf, naibul fa'ili dhamirun ya'udu ala muannasin. Nah, yang ta'nisnya itu kembali kepada muannas, yakni mubtada'nya safinah, ya, safinatul fadha itu mubtada'nya, utliqat itu khabar mubtada'nya. Nah, ini kasusnya naibul fa'il pada utliqat itu kembali kepada isim yang ada di depannya, dalam hal ini mubtada, yakni safinatul fadha. Nah, maka di sini fi'ilnya wajib ditakniskan, yajibu ta'nisul fi'li, fi'ilnya wajib ditakniskan. Unhiyat au unhiya al-harbu, ya, peperangan telah dihentikan. Boleh unhiyatil harbu, boleh unhiyal harbu. Kalau unhiyat al harbu, atau kalau dibaca menjadi kalau diwasalkan menjadi unhiyatil harbu, itu berarti al harbu, ya, berarti unhiyat itu ditakniskan. Kalau unhiya, berarti unhiya itu tidak ditakniskan. Kenapa? Karena al harbu itu mu'annas majazi. Naibul fa'ili al-harbu itu naibul fa'ili mu'annasun majaziyun, dia mu'annas majazi. Jadi orang Arab itu menganggap al-harb, perang, itu sebagai mu'annas, ya, tapi mu'annasnya bukan mu'annas hakiki. Maka ya juzu ta'nisul fi'li, boleh takniskan fi'il, boleh juga tidak. Mudah-mudahan jelas. Uqima au uqimatil masani', jadi bisa uqimal masani'u, boleh juga uqimatil masani'u, pabrik-pabrik telah dibangun, telah didirikan. Nah, masani' ini ya, keterangannya, nama al-masani'u naibul fa'ili jam'u taksirin, dia jamak taksir. Ya juzu ta'nisul fi'li, maka boleh mentakniskan fi'il. Nah, masani' itu kan dari masna', tunggalnya masna', jamaknya masani', ya, pabrik-pabrik. Dan kullu jam'in li ghairi aqilin muannasun, kaidahnya begitu. Setiap jamak taksir yang tidak muannas, yang tidak berakal, itu adalah muannas. Nah, muannasnya tapi muannas majazi. Maka di sini boleh ukima atau ukimat.
La yustaratu ayyatiya naibul fa'ili ba'dal fi'li mubasyaratan. Tidak disyaratkan naibul fa'il itu terletak setelah fi'il secara langsung balqat yapsuluhuma fasilun au aktsaru. Bahkan terkadang ya dia itu antara fi'il dan fa'il itu dipisahkan oleh satu fasil, satu pemisah atau lebih. Contoh, yuqsadu bil ujri atau bil ajri kullu ma yu'ta lil amili liqa'a amalih. Ya, yang dimaksud dengan upah, yang dimaksudkan dengan upah, kullu ma yu'ta adalah setiap apa yang diberikan lil amili kepada buruh, kepada pekerja, liqa'a amalih sebagai kompensasi dari pekerjaannya. Nah, itu ta'rif ujrah. Yang dimaksud dengan ujrah atau upah adalah setiap apa yang diberikan kepada buruh sebagai kompensasi dari kerjanya. Karena ijarah itu maknanya aqdun ala manfaatin bi'iwadin. Akad untuk memperoleh manfaat tertentu ya dengan kompensasi tertentu atau dengan upah tertentu. Nah, upah itu tadi ditakrifkan dengan kullu ma yu'ta lil amili liqa'a amalih. Nah, yuqsadu itu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli. Fi'il mudhari' yang binanya adalah majhul. Sedangkan bil ajri itu jarun wa majrurun. Ya, jar majrur. Nah, kullu itu naibu fa'ilin marfu'un bid dhammah. Jadi naibul fa'ilnya itu di kullu. Ya, kullu ma. Kullu itu sekaligus mudhaf ya, ma-nya mudhaf ilaih dan ma itu isim mausul. Jadi kalimat yu'ta lil amili liqa'al amalih itu silah mausulah la mahalla laha minal i'rab. Nah, dalam yang jelas poinnya itu adalah kullu sebagai naibul fa'il itu dipisahkan dengan fi'ilnya yakni yuqsadu dengan jar majrur yakni bil ajri. Terakhir yang ke-9. Al aslu ayyaqa naibul fa'ili ba'da fi'lin mabniyin lil majhul. Pada asalnya, pada pokoknya naibul fa'il itu terletak setelah fi'il yang binanya itu majhul. Illa anna, hanya saja ismal maf'uli qad yu'malu ahyanan amal al-fi'li al-mabni lil majhul fayarfa'u naiba fa'ilin. Hanya saja ya, atau akan tetapi isim maf'ul itu terkadang, ahyanan itu kadang, beramal dengan amalnya fi'il majhul yang dia itu merofakkan naibul fa'il, yarfa'u naiba fa'ilin. Contoh, istaqalal amilul matlubu naqluhu. Nah, naqluhu di sini adalah naibu fa'ilin li ismil maf'uli al-matlub. yakni al-matlub itu adalah isim maf'ul dari kata talaba yatlubu talaban, bahwa talibun wa dzaka matlubun. Nah, matlubun itu isim maf'ul. Nah, isim maf'ul matlub ini beramal seperti amalnya fi'il madhi majhul. Karena matlub itu kan isim maf'ul ya. Isim maf'ul itu kan artinya yang dituntut. Nah, kan sama. Secara makna itu sama. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya itu ada fi'il bina maklum, nah dan ada isim-isim seperti isim fa'il yang kadang beramal seperti amal fi'il maklum. Pada pembahasan naibul fa'il ini ada isim-isim maf'ul yang beramal seperti amal fi'il majhul. Contohnya matlub di sini. Nah, nanti akan ada pembahasan wasayati dirasatu dzalika 'inda syarhil mustaqati fi juz'i tsani minal kitab. Nanti akan ada pembahasan khusus di juz yang kedua dari kitab ini. Sampai di sini mungkin ada yang hendak didiskusikan dulu. Tafadhal. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke at-tabi'u lismil marfu'i. Pengikut isim marfu.
Wadahna fima sabaqal halat. Fima sabaqal halat. Fima sabaqal halati sittil lati yakunu fihal ismu marfu'an. Telah kami jelaskan pada pembahasan sebelumnya ya tentang 6 kondisi yang dia itu merofakkan isim. Ya, terjemah bebasnya begitu. Wa yakunul ismu aidan marfu'an idza kana tabi'an lismin marfu'in. Demikian pula isim juga akan menjadi marfu' jika dia mengikut kepada isim yang marfu'. Namanya tabi. Jamaknya tawabi. Wat tawabi'u. Nah, tawabi itu adalah kalimatun, adalah kalimat-kalimat atau kata-kata tattabi'u ma qablaha, yang dia itu mengikuti apa yang ada di sebelumnya, mengikuti kalimat, mengikuti kata sebelumnya. Fil i'rabi, dalam hal i'rab, fatakunu marfu'atan au mansubatan au majruratan tab'an lima qablaha. Maka fatakunu, dia adalah dia. Nah, di sini fi'il nakis. Isim takununya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, takdiruhu hiya. Hiya itu kembali ke at-tawabi. Nah, maka tawabi itu marfu'atan. Ini khobar takununya. Bisa marfu, bisa atau nasab atau majrur taba'an lima qablaha, mengikuti i'rab kata sebelumnya, yakni matbu'nya yang diikuti. Wat tawabi'u arba'atun. Tawabi itu ada 4 jenis. Hiya an-na'tu, al-'atfu, wat taukidu, al-badalu. Na'at atau sifat, atau sambung, taukid penguat, badal pengganti. Awalan an-na'tu. An-na'tu tabi'un yadullu ala sifatin fi ismi qablihi. Na'at adalah pengikut yang menunjukkan kepada sifat pada isim sebelumnya. Jadi poinnya itu dia merupakan sifat. Dia mensifati isim yang sebelumnya. Mensifati matbu', mensifati yang diikuti. Contoh, ja'ar rajulul fadilu, telah datang seorang laki-laki yang fadil, yang memiliki keutamaan. Nah, al-fadilu na'tun lirrajulin marfu'un bid-dhammati li'annahu tabi'un lismin marfu'in. Jadi fadil itu na'at bagi rajul, i'rabnya marfu dengan tanda dhammah karena dia adalah tabi', pengikut bagi isim marfu, yakni ar-rajul. Ar-rajul marfu karena fa'il. An-na'tu naw'ani, na'atu ada 2 jenis. Na'tun haqiqiyun, ya, wa huwa ma dalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi. Na'at hakiki yaitu na'at yang menunjukkan sifat pada diri atau pada zat matbu'nya. Contoh ja'ar rajulul fadilu tadi. Nah, jadi al-fadil itu mensifati ar-rajul itu sendiri, bukan yang lain. Ya, nafsul matbu', nafsu matbu'ihi tadi. Nah, bandingkan dengan na'tun sababiyun, jenis kedua. Ada na'tun sababiyun. Wa huwa madalla ala sifatin fismillahu irtibatun bil matbu'i. Yaitu isim yang menunjukkan sifat pada isim yang berkaitan dengan yang matbu', berkaitan dengan yang diikuti. Jadi bukan mensifati yang diikuti, tapi mensifati ya dengan sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan matbu'. Contoh, ja'ar rajulul fadilu akhuhu, telah datang seorang lelaki yang memiliki keutamaan. Akhuhu, saudaranya. Jadi yang disebut memiliki keutamaan itu bukan ar-rajul yang datang itu, tapi akhuhunya. Jadi saudaranya itu yang punya keutamaan. Jadi bukan ar-rajul yang datang. Ja'ar rajul, telah datang seorang laki. Al-fadilu akhuhu, yang punya keutamaan ya saudaranya. Ya, jadi yang punya keutamaan itu bukan laki-laki yang datang, tapi akhuhunya. Nah, tapi akhuhu itu berkaitan dengan si ar-rajul yang datang. Nah, itu yang disebut dengan na'at sababi. Na'at seperti ini bisa ngefrank, bahasa gaulnya sekarang. Ngefrank dengan kata-kata. Dikira si rajul yang datang yang fadil, ternyata akhuhu, saudara laki-lakinya.
kecewa akhirnya yang di Frank kan. Ada juga Frank politik, katanya gratis ini itu diskon ini itu, ternyata dibatasi. Nah itu Frank politik. Nah, an-na'tul haqiqiyu yattabi'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tangkirihi wa fil adadi wa fin naw'. Na'at hakiki ya, yakni na'at yang mensifati matbu' itu sendiri. Nah, itu bahasa sederhananya. Dia mengikuti matbu'nya dalam hal ta'rif. Ta'rif maksudnya ma'rifahnya. Wa tangkirihi dan nakirohnya. Wa fil adadi adatnya, yakni mufrad, musanna, jamak. Wan nau'i, yakni mudzakkar, muannas. Jadi 3 hal itu. Ta'rif wa tangkir. Jadi kalau matbu'nya nakirah, tabi'nya nakirah. Ma'rifah, ma'rifah. Kalau matbu'nya mufrad, tabi'nya atau dalam ini naatnya mufrad. Ya. Mau man'ut atau mausufnya musannah, naat atau sifatnya juga musannah, dan seterusnya. Man'ut atau mausufnya mudzakkar, maka naat atau sifatnya juga mudzakkar. Demikian pula kalau muannas dia juga muannas. Nah 3 hal ini ketentuannya. Contoh, ja'ar rajul fadilu. Nah ini contoh sama-sama ma'rifah, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar. Ja'ar rajulanil fadilani. Nah ini telah datang 2 orang laki-laki yang memiliki keutamaan. Ini sama-sama ma'rifah, sama-sama musanna, sama-sama mudzakkar. Ja'atis sayyidatanil fadilatani. Nah, telah datang 2 orang pemimpin perempuan yang memiliki keutamaan atau istimewa. Sama-sama ma'rifah, sama-sama musanna, dan sama-sama muannas. Ja'ar rijalul fadiluna. Telah datang para lelaki yang memiliki keutamaan atau lelaki istimewa. Sama-sama ma'rifah, sama-sama jamak, sama-sama mudzakkar. Ja'atis sayyidatul fadilatu. Nah, sama-sama ma'rifah, sama-sama muannas, sama-sama jamak taksir, jamak muannas salim. Nah, jadi itu contoh-contoh ketentuannya tadi harus sama dalam hal ta'rif wa tangkir wa fil adat wa fil naw'. Wa idza kana al matbu'u jam'an li ghairi aqilin. Tapi jika man'utnya atau yang disifati itu jamak li ghairi aqilin. Biasanya itu jamak taksir ya. Jaza ayyakuna na'tul haqiqiyyu mufradan muannasan au jam'an muannasan. Maka na'at hakikinya, ini konteksnya na'at hakiki ya. Na'at hakikinya boleh itu mufrad muannas atau jamak muannas. Contoh, al-jibalu al-aliyatu au al-aliyatu. Gunung-gunung itu ya, gunung-gunung yang tinggi itu. Ini kalau al-aliyatu itu artinya apa? Mufrad muannas. Atau al-jibalu al-aliyatu. Ini kalau dia berupa jamak muannas salim. Gunung-gunung yang tinggi-tinggi itu. Nah, itu kalau kita terjemahkan. Jadi boleh nanti sifatnya itu mufrad muannas atau jamak muannas. Amman na'tus sababiyyu fayakunu daiman mufradan. Nah, kalau naatnya itu naat sababi, maka dia senantiasa atau selalu daiman mufradan, mufrad. Wa yattabi'u matbu'ahu fi ta'rifi wa tankirihi wa yatba'u ma ba'dahu fi tadhkirihi wa ta'nisihi. Kalau dia naat sababi, dia selalu mufrad tadi. Dan dia mengikuti matbu'nya dalam hal ma'rifah nakirahnya ya, dan dalam hal mudzakkar muannasnya. Ya, dalam hal nau' atau mudzakkar muannas. Tapi dalam hal adat dia tetap mufrad. Gitu. Contoh, ja'ar rajulul fadilu akhuhu. Bandingkan dengan kalimat kedua, ja'ar rajulul fadilu
akhawahu. Nah, dua saudaranya. Bandingkan dengan kalimat 3, ja'ar rajulani fadilun akhawahuma. Nah, pada 3 contoh itu al-fadilu dia selalu al-fadilu. Ya. Yakni selalu mufrad. Selalu mufrad. Meskipun yang disifatinya ya pada contoh pertama akhuhu itu mufrad. Ya, mufrad. Jelas kalian ya. Pada contoh kedua sifatnya yakni al-fadilu mufrad. Sementara yang disifatinya yakni akhawahu itu dua saudaranya. Nah, itu muannas. Di sini dia tetap mufrad al-fadilu. Pada contoh ketiga dia tetap fadilun ya, meskipun rajulani musanna rajulaninya akhawahuma. Nah, di sini juga musanna. Tapi dari sisi nakirah ma'rifahnya dia ikut ya, karena yang disifatinya akhawahuma itu bukan ya, rajulani berarti di sini. Yang diikutinya itu berarti rajulani, rajulaninya nakirah, maka dia juga ikut nakirah. Ja'ar rijalul fadilatu akhawatuhum. Telah datang para lelaki yang memiliki keutamaan. Akhawatuhum. Ja'at sayyidatun fadilatun. Nah, di sini fadilatun tetap mufrad meskipun sayyidatun itu jamak muannas salim. Wallahu ta'ala alam. Yang keempat, yang terakhir, kaidah dari na'atnya an-na'atul haqiqiyu salah satu anwa'in. Na'at hakiki itu ada 3 jenis. Yang pertama ismun zahirun. Ya, contoh al-qahiratu madinatun azimatun. Mesir itu adalah kota yang besar. Azimatun na'tun, dan dia merupakan isim zahir. Yang kedua syibu jumlah, ai dzarfun au jarrun wa majrurun. Bisa berupa dzaraf atau jar majrur. Contoh lil haqqi sautun fauqa kulli sautin. Kebenaran itu adalah suara. Nah, di sini lil haqqi namanya i'rabnya adalah khabar mubtada muqaddam. Sementara sautun itu adalah mubtada muakhar. Dan ini wajib. Kenapa? Karena khabarnya berupa jar majrur lil haqqi dan mubtada'nya berupa isim nakirah sautun. Ya. Jadi kalau diterjemahkan terbalik itu berarti kan kebenaran suara kebenaran bagi kebenaran adalah suara fauqa kulli sautin, di atas setiap suara. Sautul haqq. Fauqa. Nah, fauqa itu zarfun. Na'tun li sauti adalah sifat dari saut. Jadi fauqa itu adalah na'at sebagai sifat dari sautun. Tuda'u alhanu man min ya. Tuda'u alhanu min rawa'i'in na'am. Disiarkan alhan atau dipancarkan, tuda'u disiarkan alhanun nyanyian min rawa'i'in na'am, dari indahnya irama. Min rawa'i'i itu jarun wa majrurun, na'tun li alhan, sifat dari alhan. Jim yang ketiga yang terakhir,
naat itu bisa berupa jumlatun ismiyatun au fi'liyatun. Bisa berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Wala taqaul jumlatun na'tan illa idza kana man'utuha nakiratan. Ya, jumlah atau kalimat yang menjadi naat itu tidak terletak, ya tidak ada kecuali jika man'utnya itu nakiroh. Jadi yang disifati itu harus nakiroh. Illa idza kana man'utuha nakiratan. Jika man'utnya itu nakiroh. Jadi kalau ada jumlah atau kalimat sesudah isim nakiroh, maka itu adalah naat. Jadi ada isim nakiroh, sesudahnya itu ada kalimat, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka jumlah itu kedudukannya adalah naat atau sifat. Ringkasnya nasi, nakiroh sifat. Kalau kalimat atau jumlah sesudah isim ma'rifah itu menjadi hal. Ya, jadi ma'rifah setelah ma'rifah itu hal. Rumusnya mahal. Jadi nasi mahal, nakirah sifat, ma'rifah hal. Contoh, madha yaumun barduhu qarisun. Telah berlalu sebuah hari, barduhu yang dinginnya qasirun, benar-benar dingin. Barduhu qasirun itu jumlatun ismiyatun na'tun li yaumin. Naat bagi yaum. Telah berlalu itu fi'il madhi. Madha. Yaumun itu fa'ilnya. Telah berlalu satu hari. Bagaimana sifat harinya itu? Harinya itu bersifat barduhu qarisun. Dinginnya itu luar biasa. Dingin banget. Nah, barduhu qarisun itu jumlah ismiyah. Barduhu itu mubtada'nya, qasirun itu khabar mubtada'nya. Nah, jumlah ismiyah barduhu qasirun dalam struktur kalimat ini secara keseluruhan itu adalah sifat dari yaumun. Kenapa? Karena yaumun itu isim nakirah. Jadi al-jumlatu ba'da ismi nakiratin ya yu'rabu bisifatin. Jadi kalimat sesudah isim nakirah maka di-i'rab dengan i'rab sebagai sifat. Contoh lain, hadza amalun yufidu. Ini adalah aktivitas yang bermanfaat. Ini adalah aktivitas yang berfaedah. Yufidu jumlatun fi'liyatun na'tun li amalun. Li amalin. Yufidu adalah jumlah fi'liyah dan dia na'at bagi amalun. Ini adalah aktivitas. Nah, itu nakirah. Nah, yufidu dari afada yufidu. Nah, itu fi'il mudhari'nya dan dia jumlah fi'liyah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. Huwa kembali kepada amalun. Jadi intinya yufidu itu adalah sifat karena dia terletak setelah isim nakirah yakni amalun. Jam berapa? Nah, sampai di sini mungkin ada yang hendak ditanyakan. Ya, tafadhol. Kalau dalam naat sababi halaman 52.
Jadi kalau saya memahami, dan ini ada dobit saya waktu ngaji kitab ini, itu jadi contoh halaman 52 itu kan ja'ar. Jadi definisinya dulu. Na'tun sababiyun, na'at sababi huwa madalla ala sifatin, yaitu setiap apa yang menunjukkan makna sifat. Fismin lahu, pada isim yang lahu baginya, bagi isim itu irtibatun bil matbu'i, yang berkaitan dengan matbu'nya, dengan yang disifatinya. Jadi sebenarnya kalau sifatnya satu, jadi pada contoh ja'ar rajulul fadilu akhuhu, itu sifatnya satu, yakni al-fadilu. Cuma al-fadilu itu menyifati apa? Nah, itu poinnya. Ya, justru poinnya itu adalah al-fadilu itu menyifati apa? Apakah dia menyifati ar-rajulu ataukah dia menyifati akhuhu? Ya, dengan kata lain, apakah matbu'nya ya ar-rajulu atau matbu'nya itu adalah akhuhu? Kalau dia menyifati secara langsung ar-rajulu, berarti kan dia na'at hakiki jadinya. Karena na'at hakiki itu adalah menyifati langsung, ya, kalau istilah di kitab ini ala sifatin fi nafsi matbu'ihi. Jadi dia secara langsung menyifati matbu'nya. Jadi kalau itu menyifati ar-rajulu pada contoh ini, berarti dia na'at hakiki, nggak ada bedanya. Jadi maksudnya gimana gitu? Maksudnya itu adalah dia memang terkait, irtibat tadi itu terkait. Jadi ar-rajul itu ada peran, akhuhu itu ada peran, tapi yang sesungguhnya sedang disifati itu bukan ya kedua-duanya gitu loh. Jadi telah datang seorang laki-laki yang memiliki keutamaan kakaknya, saudaranya. Jadi artinya apa? Sesungguhnya yang punya keutamaan itu bukan laki-laki yang datang itu, tapi si kakaknya. Ya, jadi si kakaknya atau saudaranya di sini. Nah, tapi nggak bisa dilepaskan si laki-laki yang datang itu. Laki-laki yang datang itu, ya datang faktanya gitu. Faktanya dia datang, telah datang. Nah, tapi sifat fadil itu bukan dinisbatkan kepada si laki-laki yang datang, tapi ke si kakaknya. Nah, seandainya yang datang kakaknya, anggap misalkan kakaknya itu Ahmad gitu ya. Kalau kita buat kalimatnya Ja'a Ahmadul Fadilu, Ja'a Ahmadul Fadilu, telah datang Ahmad yang memiliki keutamaan. Maka al-fadilu itu bukan lagi na'at sababi, dia sudah menjadi na'at hakiki karena langsung menyifati Ahmad. Gitu. Jadi memang nggak bisa dipisahkan ini. Jadi antara laki-laki ar-rajul itu harus ada, tapi dikaitkan dengan kakaknya. Jadi memang ini kedua-duanya harus ada. Makanya tadi pada contoh-contoh selanjutnya di halaman 50 berapa tadi? 52 masih ya. Di 52. Nah, itu. Adapun na'at sababi maka dia selalu mufrad, itu jelas. Dan mengikuti matbu'nya dalam hal ma'rifah nakirahnya dan mudzakkar muannasnya. Jadi ja'ar rajulul fadilu. Nah, fadilu itu sebenarnya menyifati ar-rajul ya. Lihat dia sama-sama mufrad jelas ya, sama-sama ma'rifah jelas, kemudian sama-sama mudzakkar. Nah, tapi sebenarnya hakikatnya bukan ar-rajul itu yang disifati, tapi akhuhunya. Yang punya fadil, al-fadil itu akhuhunya. Terus pada kalimat kedua, ja'ar rajulu al-fadilu akhawahu. Kalau di sini dua saudaranya. Ini sebenarnya dari sisi matbu'nya masih mirip. Cuma sifat dari matbu'nya yang yang diceritakan itu dua saudaranya. Kemudian contoh tiga. Nah, itu contoh tiga yang jelas, ja'ar rajulani fadilun.
akhawahuma. Telah datang dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki. Fadilun yang memiliki keutamaan. Nah, di sini fadilun tetap mufrad karena tadi daiman mufradan. Nah, terus mengikuti matbu'nya yakni nakirah. Kan rajulani itu nakirah, maka fadilun juga nakirah. Mudzakkar sama-sama mudzakkar dia. Nah, tapi sebenarnya yang memiliki fadilun itu bukan rajulani itu, tapi akhawahuma, dua orang saudaranya. Jadi ini datang dua orang laki-laki, si Ahmad dan si Abdullah misalkan. Nah, disebut fadilun, punya keutamaan. Tapi yang punya keutamaan bukan Ahmad dan Abdullah, tapi dua orang saudara dari masing-masing orang ini, yakni saudaranya si Ahmad dan saudaranya si Abdullah. Contoh ja'ar rijalul fadilatu. Nah, fadilatu di sini tetap mufrad ya, tapi menjadi musanna. Muannas. Karena mungkin karena ar-rijal itu ya dianggap muannas. Nah, saya agak bingung memang untuk contoh ini. Kan rijal itu jelas laki-laki, kenapa kok dianggap sebagai muannas? Di sini agak anehnya memang di situ. Tapi sama-sama nakirah jelas. Nah, yang jelas tuh contoh terakhir ja'a sayyidatun fadilatun. Nah, sayyidatun itu kan jamak muannas salim. Tapi fadilatunnya tetap mufrad. Karena memang selalu mufrad. Terus dari sisi nakirah sama-sama nakirah. Sayyidatun nakirah, fadilatun juga nakirah. Kemudian dari sisi muannasnya sama-sama muannas. Sayyidatun muannas, fadilatun itu juga muannas. Tapi sebenarnya yang memiliki fadilah itu bukan sayyidatunnya, tapi akhawatuhunna, saudari-saudari mereka. Gitu. Jadi memang inilah yang dimaksud dengan na'at sababi itu begitu. Jadi kalau ditanya apakah sifatnya dua, sifatnya tetap satu. Ya berdasarkan contoh-contoh itu. Ya. Sifatnya tetap satu. Yang disifati apa? Yang disifatinya sebelumnya, karena definisi dari na'at itu kan dia menyifati kata sebelumnya, tadi di awal sudah dibahas. Nah, tapi sebenarnya bukan kata sebelumnya itu yang disifati. Nah, gitu maksudnya. Tapi adalah orang lain yang disebutkan sesudah sifat atau na'at itu. Ya, pada contoh-contoh ini contohnya akhuhu, akhawahu, akhawahuma, akhawatuhum, dan akhawatuhunna. Mungkin begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum nanti direnung-renungkan ya. Fadilatu akhawatuhum itu mungkin fadilatunya tuh ke akhawatuhum itu karena akhawatuhum karena dia muannas. Jadi fadilatu. Betul. Nah, begitu. Ya. Bahasanya tuh hakikatnya yang disifati lah. Ya, boleh begitulah bahasa sederhananya. Gimana, Mi? Yang ja'arajulul fadilatu akhawatuhum itu fadilatunya itu ke akhawatuhum itu Allah anunya yang disifatinya. Enggak, tetap kepada yang sebelumnya. Tapi tadi bahasanya hakikatnya yang punya sifat fadil itu adalah saudaranya. Nah, gitu. Ya gitulah bahasa sederhana. Ada lagi yang lain? Ya, nggih. Nggih. Hmm. Hmm. Iya, iya. Ntar ya ulun cek catatan. Iya. Hmm. Ya
Ya, karena dia harus punya i'rab kan ya. Pertanyaannya dia apa gitu kan i'rabnya. Nanti mungkin akan ketemu pas membahas badal ya. Badal. Ya, kita lanjutkan aja dulu, nanti mudah-mudahan lebih tegas lagi di atau taukid badal. Ya, nanti kita cek lagi lah. Ya, bisa jadi badal dari ar-rajul ya. Badal dari ar-rajul karena dia ya, nanti kita cek lagi. Gimana nih? Dilanjut atau gimana? Sudah cukup dulu ya? Sudah jam 8 lebih. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan. Oh, belum kah? Ini mana jam yang bujur nih? Itu lebih ini. Oh gitu. Ini jamnya kelajuan nih, jam Arab nih. Oh, ini jam mati. Baik, kita lanjutkan sedikit ke atof. Sanian al-atfu. Al-atfu tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil ataf. Jadi ataf itulah tabi, pengikut yang menghubungkan. Jadi tabi itu menghubungkan antara ya. Jadi gini, yang salah satu huruf ataf itu menghubungkannya dengan matbu'nya. Jadi fa'ilnya itu ke ahadu hurufil atfi. Jadi salah satu dari huruf-huruf ataf itu menghubungkan antara ataf dengan ma'tuf alaihnya. Ya, matbu'ihi itu maksudnya ma'tuf alaih. Yaitu bahasa kitabnya begitu ya. Contoh, najahat su'adu wa ukhtuha. Telah lulus Su'ad dan saudarinya. Jadi Su'ad itu nama perempuan. Ukhtuha, ha itu kembali ke Su'ad. Jadi Su'ad itu namanya nanti ma'tuf alaih, sedangkan ukhtuha itu ataf. Jadi yang menjadi fokus kita adalah ukhtuha. Nah, kalimatu ukhtu marfu'atun, itu marfu karena ia ma'tufatun ila kalimati su'ad, karena dia ataf ke kalimat su'ad dan dihubungkan oleh waw ataf. Wa hiya fa'ilun marfu'un, dan su'ad itu adalah marfu. Su'ad itu isim ghairu munsharif karena terdiri dari lebih dari 3 huruf. Terus juga ikut wazan fu'alu, ya kan? Fu'alu. Dia tidak boleh ditanwinkan. Su'adu itu nama orang, isim alam. Nah, perempuan Arab biasanya namanya Su'ad. Huruful atfi tis'atun wahia. Nah, huruf-huruf ataf ini ada 9. Jadi kalau kita membahas ataf, dan ataf itu adalah ya pengikut yang dihubungkan oleh huruf ataf, yang menghubungkan antara ataf dengan matbu'nya atau ma'tuf alaihnya, berarti kita harus tahu apa itu huruf-huruf ataf. Nah, di sini disebutkan huruf-huruf ataf itu ada 9. yakni al-wawu, al-fa'u, summa, au, am, la, lakin, bal, hatta. Nah, ini adalah semua huruf ataf. Wa fi mayali syarhun mujazun li ma'ani hadhil huruf. Ini adalah syarah ringkas makna-makna dari huruf-huruf ini. Al-wawu lil mutlaqil jam'i. Yang pertama, waw itu semata-mata untuk mengumpulkan, ya, semata-mata ya terjemahnya itu, atau semata-mata menjamakkan, menggabungkan. Jadi tidak ada menunjukkan tartib, tidak menunjukkan urutan. Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Telah datang Muhammad dan Hasan dan Sa'id. Ini tidak ada urutan. Bukan berarti Muhammad lebih dulu dari Hasan. Bukan berarti Hasan lebih dulu dari Sa'id. Bukan berarti Hasan terdudi pada Muhammad. Ya, tidak demikian. Jadi lil mutlaqil jam'i, kecuali nanti ada qarinah. Ya, dalam kitab Al-Jami' li Ahkamit Shalah juz yang pertama itu ada kaidah lanjutan, kecuali ada qarinah yang menunjukkan bahwa yang disebut pertama itu adalah lebih awal.
Wal fa'u litartibi. Nah, yang kedua adalah fa, memiliki makna urutan, ma'at ta'kibi, yang langsung, tidak berjeda. Contoh, dakhalal mutahammu mutahammu wal muhami, telah datang, fal muhami, telah masuk terdakwa, nah kemudian pembela. Nah, berselang ini tidak lama. Summa ini lihat tartibi ma'at tarahi, itu menunjukkan urutan dengan jeda yang lama. Contoh, matar rasyidu summal ma'munu, telah meninggal Rasyid, maksudnya Harun ar-Rasyid, khalifah di masa Abbasiyah, kemudian al-Ma'mun. Au li takhyiri au syakki, au itu untuk menunjukkan pilihan atau keraguan-raguan. Naqalal khobaro, nah di sini khobaro itu maf'ul bih, Muhammadun au Aliyun, ya, Muhammad telah membawa, Muhammad atau Ali telah membawa berita. Jadi di sini ragu, ya, mutakalim ragu apakah Muhammad atau Ali yang menukil berita itu, yang membawa berita. Ini untuk lisyak. Bisa juga untuk litakhir, ingkah Zainab au ukhtaha, contohnya ya, nikahi Zainab atau saudarinya. Nah, pilih. Nah, itu litakhir. Ishtari kitaban nahwi awis sarfi, belilah buku atau kitab nahwu atau kitab sorof. Nah, itu pilihan. Awalnya bermakna litakhir. Itu contoh lain ya. Am litolabit ta'yin. Nah, am itu untuk menentukan pilihan. Jadi mirip-mirip sebenarnya dengan takhir pada aw. Ya. Kataba hadzal maqala Umaro ya. Itu Umaru ya. Umaru am Mahmudun. Ini A-nya tanya ya, istifham. Apakah catatan saya ini istifham, akhirnya tanya, berarti istifham ya. Apakah apa itu akataba ya? Akataba betul ya? Akataba hadzal maqala Umarun au Mahmudun. Apakah yang menulis makalah ini Umar atau Mahmud? Nah, ini untuk lita'yin, untuk menentukan. Dia perlu jawaban. Ya, dijawab Umar atau Mahmud. La li nafil hukmi anil ma'tuf. La itu berfungsi untuk menafikan, meniadakan hukum dari ma'tuf. Ya. Nadijal bittihu lal inabu. Telah matang bitih, semangka, bukan anggur. Jadi yang telah matang itu adalah semangka, bukan anggur. La inabu, bukan inab. Jadi di sini yang dinafikan apa? Inab. Ya, bukan anggur. Menafikan hukum inab. Lakin lil istidrak. Lakin untuk menunjukkan sebaliknya. Mana jaha Aliun lakin akhuhu. Bukan Ali yang lulus tapi saudaranya. Jelas itu ya. Jadi dia menafikan makna kebalikan. Bukan Ali yang lulus tapi akhuhu. Bal lil uduli anil hukmi sabiq. Ya, untuk meluruskan lil udul itu meluruskan, adil itu kan lurus ya, tegak. Meluruskan keterangan sebelumnya. Zahara alal amwaji zawrakun bal bakhiratun.
telah nampak al-amwaj alal amwaj, ya, di atas gelombang, zawrakun, perahu, bal bakhiratun, ya, tetapi kapal besar. Jadi dia maknanya ini berpaling dari keterangan sebelumnya menjadi keterangan baru. Jadi asalnya dia ngomong nampak tuh perahu, nah itu kalau bahasa kita kapal besar, bakhiratun. Kalau pakai bahasa kita mungkin tambah semacam meralat gitu ya. Hatta lil ghayah, hatta untuk menunjukkan ghayah atau tujuan. Farral aduwu hattal qaidu, telah lari musuh hingga panglima perangnya, hingga pimpinannya. Jadi untuk menunjukkan ghayah. Jadi bukan hanya pasukan atau musuh atau anak buahnya, tapi juga hingga panglimanya pun melarikan diri. Malhuzatun, sedikit lagi kita lanjutkan. Summa, ya, bidhammi tha, ya, summa dengan mendomahkan huruf tha, harfu atfin, itu adalah termasuk huruf ataf, kama sabaqa syarhuhu, sebagaimana sudah disebutkan syarahnya tadi. Waqatul haqqu summa at-ta'ul maftuhah, terkadang ditempeli, ya, summa itu dengan ta' maftuhah. Fanaqulu sammata, ya, harakatnya kurang jelas nih. Summata, ya, summata, ada ta setelah summa. Mislu qauli Ibnu Malik fi jam'il qillah, seperti ucapannya Ibnu Malik untuk menyebutkan jamak qillah, ya, jamak yang maknanya sedikit. Fi'alatun uf'ulun atau af'ulun, summa fa'latun, sammata af'alun, jumu'u qillatin. Jadi ini ada qaulnya Imam Malik dalam Alfiyah nih, ya, Alfiyah. Ya, nanti saya cek di Alfiyahnya tentang nazam ini. Nah, yang disebut dengan jamak kilah itu jamak antara 3 sampai, yang bilangannya itu kira-kira 3 sampai 11 itu. Tapi kalau jamak kasroh, jadi ada jamak qillah, ada jamak kasroh. Kalau jamak kasroh itu 3 dan seterusnya, ya, tidak berbilang. Jadi kalau disebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat, ya, ashhur itu termasuk jamak qillah, karena jumlah bulan itu 12, ya, jadi tidak berhingga itu. Jadi syahrun itu tunggalnya, jamaknya ashhur atau syuhur. Nah, itu qillah masih, karena bilangannya itu berhingga, ya, ini sampai 12. Tapi kalau angka misalkan, ya, itu dia tidak berbilang. Nah, itu termasuk jamu kasrah istilahnya. Jadi kalau jamu qillah itu apa? Wazannya itu kata Ibnu Malik bisa afi alatun, kemudian af'ulun, contohnya ashhurun, ya. Summa, kemudian kata beliau fa'latun. Summata masih kemudian juga, tapi ada tambahan ta. Nah, poinnya di situ af'alun. Nah, itu semua adalah jumu'u qillah kata beliau. Nanti kita perkayalah insyaallah dalam pertemuan selanjutnya, kita berikan tambahan sedikit. Amma sama bi fathisa, adapun sama dengan memfathahkan huruf sa, fahuwa zorfun, dia adalah zorob, yusharu bihi ilal makan, yang menunjukkan kepada tempat, ilal makanil ba'id, kepada tempat yang jauh, bimakna hunaka, artinya di sana. Jadi kalau disebut summa itu maknanya kemudian dengan mendomahkan huruf sa, tapi kalau disebut sama itu bukan lagi huruf ataf, tapi itu adalah zorob, ya, ila makanil ba'id, untuk menunjukkan tempat yang jauh, ya, artinya di sono, ya. Waqatul haqu at-ta'ul marbutatu fayuqalu sammata. Nah, kadang-kadang ditempeli dengan tak marbutah,
Kalau tadi summa ditempeli tak maftuhah, ya, di sini ditempeli dengan tak marbutoh. Contoh, wasammata syurutin adidatin lin najahi. Artinya apa? Di sana, nah, sammata tekan hunaka. Di sana terdapat syarat-syarat, terdapat sejumlah syarat untuk meraih kelulusan. Ai hunaka syurutun adidatun lin najahi. Maknanya adalah di sana terdapat syarat-syarat, sejumlah syarat-syarat untuk meraih kesuksesan. Nah, mungkin demikian dulu, kita cukupkan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.